ke tepi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sesepuh bida sepuh, para alim ulama, takmir mushola, rekan-rekan sekalian, sahabat Ansor Fatayat, Ibnu IPBNU, generasi muda NU yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi di hadapan panjenengan sedaya dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kalau orang Madura mengatakan narona, kalau orang tua yang tidak bisa mengucapkan corona, beliau menyebutkan dengan penyakit Marcona. Kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan usaha batin. Di samping kula panjenengan sedaya usaha lahir dengan memakai masker, physical distancing, tetapi kula panjenengan sedaya ugi berusaha supados lepas dari penyakit corona ini dengan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nopo sing damel penyakit Gusti Allah, sing iso ngobati nggih Gusti Allah. Niku sing enten keyakinan ngoten ku nggih Gur NU tok. NU tetap di samping usaha lahir juga usaha batin, dengan istighosah, dengan membaca sholawat, dengan pengajian-pengajian yang disisipkan di dalamnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supados kita semua segera terbebas dari penyakit ini. Karena pada hakikatnya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada pertemuan yang terdahulu saya memberikan materi tawassul dengan amal kebaikan. Saya contohkan pada waktu itu ada Ashabul Kahfi ketika berjalan di tengah hutan, tiba-tiba ada badai yang disertai dengan tanah longsor. Ketika hujan lebat, 3 orang Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam gua. Ternyata tanah yang di atas gua itu longsor dengan membawa batu yang besar menutup pintu gua.
Apa yang diperbuat oleh Ashabul Kahfi pada waktu itu? Yaitu berdoa dengan berwasilah. Apa yang dipakai untuk wasilah? Yaitu amal soleh, amal kebaikan. Yang pertama, menyebut amal baiknya berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, saya merawat kedua orang tua saya sampai tua, sampai beliau keduanya meninggal dengan ikhlas, tanpa mengharap balasan apapun. Kalau ini Allah melihatnya sebagai amal baik saya, sebagai amal soleh saya, ya Allah, bukakan pintu ini dari batu yang menutupnya. Geruduk, 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 geruduk. Akhirnya bisa bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Singkat cerita, ketiga semuanya menyebutkan amal baiknya, sehingga terbukalah batu yang besar itu yang menutup pintu gua. Akhirnya ketiganya selamat dari mautnya. Ini, maka dari itu kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul, berwasilah dengan amal kebaikan. Seandainya sampai sedoyo badhe melaksanakan ujian umpamanya, terus membaca Al-Quran, dikhatamkan dari pagi sampai sore, membaca Al-Quran sampai khatam, selesai, terus nyuwun teng Gusti Allah, berdoa, ya Allah, saya sudah menghatamkan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran ini, ya Allah, permudah saya untuk menyelesaikan ujian yang akan saya kerjakan mulai besok. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau bisa mengejarkan dengan sendirinya lebih baik. Tapi seandainya kalau tidak bisa mengerjakan dengan sendirinya, mengundang orang lain, tidak apa-apa. Ngundang angsor fatayat tenggene. Wonten napa hajat napa Bu kok jenengan ngundang Ibnu angsor fatayat teng mriki sedaya? Niki lho, anak kula sakit. Nyuwun didongaaken supados anak kula cepat diberi sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nyuwune jenengan kanthi amal napa? Kanthi maos Yasin Fadilah. Nggih, membaca surat Yasin Fadilah semuanya. Setelah membaca surat Yasin Fadilah, meminta kepada Allah, ya Allah, dengan membaca surat Yasin Fadilah ini yang dilakukan angsor fatayat sekecamatan Gedangan umpama ngoten nggih, mugi-mugi anake Ibu Hajah niki jenengan paringi lekas sembuh dari penyakitnya. Boleh, boleh. Sampai mulih digawani berkat, digawani seragam angsor sedaya. Alhamdulillah. Nah, ini berwasilah dengan amal kebaikan. Lah sekarang kalau wasilah dengan orang yang soleh bagaimana? Tadi adalah berwasilah dengan amal soleh. Sekarang berwasilah dengan orang yang soleh. Sebelum ke materi, maka karena hubungannya dengan ziarah kubur, maka ini saya terangkan ziarah kubur terlebih dahulu. Ziarah kubur itu disunahkan di dalam agama kita berdasarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada niku nggih orang-orang NU tok. Gelem ziarah kubur tur ngerti adabnya, ngerti etika ziarah kubur, itu hanya orang NU tok. Aneh para hadirin, karena sekarang sudah zamannya medsos kuat, ya sudah berkembang pesat.
orang-orang yang mempunyai kebiasaan ziarah kubur kados kula panjenengan sedaya niki diserang dengan kata-kata musyrik. Diserang dengan kata-kata sering menyembah-nyembah kuburan. Kalau ini generasi NU-nya tidak mau mengkanter omongan ini, maka generasi NU yang selanjutnya di bawah kita semua akan termakan pikirannya dengan pikiran mereka. Dikira wong tuane niku teng kuburan, teng makam ziarah niku dikira nyembah kuburan. Kalau tidak dibekali keaswajaan atau ke-NU-an di dalam pengajian-pengajian dan majelis-majelis taklim. Maka pada malam hari ini sungguh sangat penting pembekalan keaswajaan ke-NU-an bagi generasi-generasi NU. Ziarah kubur itu bukan menyembah kuburan. Ziarah kubur niku mboten minta-minta pada kuburan. Mbah, niki putu kula, putu sampean badhe ujian, benjing sampean ewangi nggih, Mbah, mboten. Mbah, niki putu jenengan lara-lara mawon, Mbah, jenengan ewangi nyelametno to, Mbah, jenengan paringi supados anak putu sampean iki sehat sedaya to, Mbah, mboten kados ngoten. Jangan mempunyai pemikiran, pemahaman orang yang ziarah kubur itu nyembah makam. Jangan sekali-kali mempunyai pikiran dalam pikiran kita bahwa ziarah kubur itu meminta-minta kepada makam. Yang pertama, kita ziarah kubur itu tujuannya adalah birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban orang Islam berbakti kepada orang tua itu tidak hanya pada waktu hidupnya. Tidak hanya pada waktu sugeng. Apa sugeng? Sugeng urip lho, sugeng nggih. Sugeng hidup pada waktu hidupnya. Nggih, sampean kok nek dikai basa ngeten bingung sugeng apa Mas sugeng iki. Pada waktu hidupnya. Tetapi kewajiban birrul walidaini ini diwajibkan juga walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau pada waktu hidupnya kula panjenengan sedaya melayani kedua orang tua kita, tidak pernah membantah, itu sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tua. Menyenangkan hidupnya itu sebagai bukti kita semua berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, caranya adalah melaksanakan wasiatnya. Kalau ada orang tua sebelum meninggal dulu, pesen, "Le, tanahku sing ngarep iku meni, le aku wis gak ono tak wakafno dadekno musala. Tak wakafno dadekno masjid." Nek jenengan ngelaksana wasiate berarti jenengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi jenengan wong tuane sampun sedo terus mikir-mikir, wah eman rek. Lah iki tanahe wombo iki terus didol iso miliatan kok didakno musala. Wis ngene tak dol sik engko digekno musala cilik ae. Ngomong kata sendiri. Itu berarti tidak melaksanakan wasiatnya. Itu berarti anak yang Yang kedua, caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu dengan cara nyambung sanak kepada orang-orang yang dulu pernah disilaturahmi dengan orang tuanya. Seandainya gini, sampean punya dulur nanggone Jember. Kalau dulu sama orang tua diajak setiap tahun terus silaturahmi ke Jember,
Itu kalau walaupun kedua orang tua sampai sudah meninggal dunia, tetap sampai silaturahmi ke sana, itu juga termasuk salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga caranya berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, yaitu dengan cara mendoakan. Lah ndongakno kok leren ziarah kubur to Mas, nang omah kan iso. Rabbi firri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Umpama kata iya bener. Kita mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal itu lewat di rumah juga bisa, di musola juga bisa, di masjid juga bisa, dimanapun juga bisa. Tetapi yang lebih baik adalah mendoakan dengan ziarah kubur. Karena mendoakan dengan ziarah kubur itu ada perintahnya, ada hikmahnya, ada pelajaran yang diambil, ada mau'izah yang ada di dalamnya. Kalau kita mendoakan di dalam rumah, di dalam masjid, di dalam mushola boleh. Tetapi kalau kula panjenengan sedaya dengan berziarah ke makamnya lebih baik. Karena apa? Ada nilai kita sedaya dielingno, yaitu bakale kabeh kula panjenengan sedaya mangke dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala. Penting. Sebab hidup kita itu tidak punya impian bahwa kula panjenengan sedaya nanti akan dipanggil oleh Allah. Itu cenderung orang itu menjadi sombong. Lah aku sik enom ae gak bakalan sik suwe matine. Aku sik cilik ae bakal matine sik tidak. Meninggal dunia itu tidak pandang kecil, tidak pandang muda, tidak pandang tua. Wong arek cilik sedo pantes. Enom sedo cek enom kok mati yo. Kok iso yo? Iso. Wong mati niku cilik yo iso, gede yo iso, enom yo iso, tua yo iso, semuanya bisa. Supados kula panjenengan sedaya hati-hati di dalam menjalani kehidupan, yaitu harus selalu ingat tentang kematian. Supaya apa? Perbuatan kita semua menjadi hati-hati, tidak sembrono dalam hidupnya. Berkata-kata juga harus berhati-hati, tidak sembrono. Karena apa? Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Rahasia Allah itu ada 3 tentang kematian. 1, kapan kita akan meninggal tidak ada yang tahu. Di mana kita akan meninggal juga tidak ada yang tahu. Dengan cara apa kita meninggal juga tidak tahu. Matiku menilai wis tuwa durung karuan. Matiku menilai bunuh diri durung karuan. Ya. Jadi dengan cara apa kita meninggal tidak ada yang tahu. Di mana kita meninggal juga tidak ada yang tahu. Kapan kita meninggal juga tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ane ziarah kubur menika penting bagi kula panjenengan sedaya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lah sakniki lek ziarah selain kepada kedua orang tua, contohnya ziarah ke Wali Songo, ziarah ke tempat-tempat aulia Allah, tempat wali-wali di Gusti Allah. Tujuannya apa ke sana? Setiap tahun, ngelumpuhno duit, rombongan. Ayo saiki nang Wali 5. Saiki nang gone Wali Songo. Saiki nang gone Madura. Untuk ziarah ke makam-makam wali. Apa tujuannya di sana? Yaitu ngalap berkah. Ngalap berkah niku nopo? Isinya yaitu berwasilah, berdoa dengan lantaran minta berkahnya para wali-wali Allah. Apakah ada dasarnya?
Kita meminta kepada Allah lewat wasilah orang-orang yang soleh. Dulu ketika zamannya Sayyidina Umar, ngerti Sayyidina Umar nggih? Sayyidina Umar khalifah yang kedua. Pada waktu zamannya Sayyidina Umar ada bencana kemarau panjang. Orang-orang sudah berdoa terus-menerus, tidak diberi hujan-hujan. Padahal Sayyidina Umar itu termasuk sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, jikalau ada nabi setelah saya, maka yang pantas menjadi nabi adalah Umar bin Khattab. Jikalau ada, berarti Umar itu orang istimewa, nggih napa mboten? Donga teng Gusti Allah minta hujan, tidak diberi hujan. Makanya sampai naik pas kemarau panjang dijak donga minta hujan, salat istisqa niku kok gak diberi hujan. Sayyidina Umar yang berdoa gak bisa, apa gak iso nekakno hujan apa menawa dhewe ngoten nggih. Jangan apa itu punya pemikirannya. Artinya mungkin kita masih punya dosa yang Sayyidina Umar orang yang istimewa seperti itu. Bahkan setan melihat orangnya, melihat tulisannya Umar, setan tahu, takut. Mboten istimewa ta niku. Makanya salah satu raja supados umah kula panjenengan saha mboten dileboni setan apa ditulis Umar Al-Faruq. Itu artinya setan saja melihat tulisan nama Umar Al-Faruq itu sudah takut. Ketika diberi musibah kemarau panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab berdoa kepada Allah tidak diberi hujan. Kemudian Sayyidina Umar diberikan nasihat oleh salah satu sahabatnya supaya berwasilah dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang dipilih wasilah Sayyidina Abbas?